Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini kita akan menyaksikan satu pembahasan yang menjawab tuduhan bahwa Yesus bukan Tuhan karena tidak tahu kapan hari penghakiman dalam Markus 13 ayat 32. Berikut ini cara menyanggahnya. Dan penjelasan kita diambil dari channel Sira Internasional. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman Brother Phil. Halo semua. Oke, jadi gini. Salah satu dari Anda mengirimkan kami banyak sekali bahan ya? Betul, ada artikel, kutipan, catatan lengkap. Iya, tentang satu ayat yang, wah ini pelik banget. Markus 13 ayat 32. Ayat pamungkas ini ya. Betul sekali. Pertanyaannya simple tapi dalam banget. Bagaimana kita menjawab argumen bahwa ayat ini membuktikan Yesus bukan Tuhan? Pertanyaan klasik. Nah, biar kita semua di halaman yang sama, saya bacakan ayatnya dulu deh. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Jelas sekali ya, anak pun tidak. Jelas banget. Jadi misi pelajaran kita kali ini adalah membongkar misteri di balik pengakuan Yesus ini. Apakah ini benar-benar meruntuhkan klaim keilahiannya? Mari kita mulai. Mari. Oke. Kita bedah argumen utamanya dulu ya, yang paling sering dipakai, terutama oleh teman-teman Muslim. Alurnya kan biasanya begini. Silahkan. Pertama, Tuhan itu maha tahu, omniscience. Itu sifat mutlaknya. Benar. Kedua, di Markus 13:32 ini, Yesus dengan sangat jujur bilang ada yang dia tidak tahu. Iya, eksplisit sekali. Kesimpulannya, ya berarti Yesus bukan Tuhan. Sederhana, logis, dan kedengarannya, wah telak banget. Tentu. Dan jujur aja ya, kalau kita cuma comot satu ayat itu, terus kita baca tanpa konteks apapun, ya kesimpulan itu kedengaran kuat banget. Pasti kan? Siapapun akan mikir gitu. Tapi disinilah serunya. Seringkali petunjuk pertama itu justru ada di TKP-nya sendiri. Maksudnya? Di dalam kalimat yang diucapkan Yesus itu. Sebelum kita lari ke ayat-ayat lain, coba deh kita perhatikan kalimat ini baik-baik. Ada beberapa keanehan di sana kalau dipakai sebagai argumen penolakan. Oh, oke, menarik. Apa yang aneh? Jadi yang menarik di sini adalah argumen itu sendiri mengandung beberapa paradoks. Kita coba urai satu-satu ya. Boleh. Masalah pertama yang paling kentara adalah pilihan kata yang Yesus gunakan. Kata yang mana? Anak dan Bapa. Ayat ini secara eksplisit membedakan pengetahuan anak dari Bapa. Tunggu. Jadi maksud Anda, untuk memakai ayat ini sebagai bukti, mereka harus menerima dulu premis kalau Yesus itu anak dan Allah itu Bapa. Tepat sekali. Loh, itu kan konsep yang justru paling mereka tolak dalam teologi mereka. Aneh banget. Nah, itu dia. Rasanya seperti mau membuktikan sesuatu pakai bukti yang pondasinya bertentangan dengan keyakinan mereka sendiri. Betul. Itu kontradiksi di level paling fundamental sebelum kita bahkan bahas lebih jauh. Dan ini membawa kita ke dilema kedua. Oke, apa itu? Saya sebut ini dilema kenabian. Logikanya gini, dalam Islam, Yesus kan diakui sebagai nabi yang benar, Isa Al-Masih. Iya, betul. Oke, kita pakai asumsi itu. Jika Yesus benar-benar mengucapkan kalimat di Markus 13:32 ini, dan kalimat itu benar, Ya. maka konsep anak dan Bapa itu valid dong, yang berarti teologi Islam menjadi keliru dong. Oke, itu pilihan pertama. Pilihan keduanya apa? Sebaliknya, jika Yesus mengucapkan kalimat ini tapi kalimat itu salah, misalnya konsep anak Bapa itu salah, maka Yesus telah mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Ini menjadikannya nabi palsu. Dan kalau dia nabi palsu, Islam juga jadi keliru karena sudah mengakuinya sebagai nabi yang benar. Wah. Jadi mau pilih opsi A atau B, dua-duanya sama-sama problematis untuk argumen mereka. Jadi ini seperti jebakan Batman ya? Ayat yang tadinya mau dipakai menyerang? Ternyata punya mekanisme pertahanan diri yang sangat kuat. Persis. Wow, dan ada petunjuk ketiga yang tersembunyi di ayat itu. Masih ada lagi? Ada, hierarki pengetahuan. Coba perhatikan urutannya. Yesus bilang, tidak seorang pun tahu. Itu kan manusia ya? Manusia ya? Lalu, malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Kemudian, anak pun tidak. Terakhir, hanya Bapa saja. Oke, urutannya jelas. Yesus tidak sekedar bilang saya tidak tahu, dia secara sadar menempatkan dirinya dalam sebuah struktur kosmik yang sangat spesifik. Di atas seluruh umat manusia. Dan bahkan di atas para malaikat, tapi di bawah Bapa dalam konteks ini. Itu detail yang seringkali terlewat. Jadi,
Dia nggak menyamakan dirinya dengan manusia atau malaikat. Dia menciptakan kategorinya sendiri yang unik, tepat di bawah Bapa. Dan itu sendiri sudah merupakan sebuah klaim yang luar biasa. Oke. Jadi ayat ini sendiri sudah penuh ranjau bagi para pengkritik. Tapi pertanyaan intinya tetap belum terjawab. Kok bisa Dia yang kita imani sebagai Tuhan tidak tahu? Nah, Disinilah kita harus masuk ke jantung teologi Kristen kan? Soal siapa sebenarnya Yesus ini. benar. Dan jawabannya ada di konsep yang disebut dua kodrat. Two natures. Dua kodrat. Ini bukan konsep yang rumit, tapi penting banget. Intinya, Yesus itu 100% Allah, dan pada saat yang sama 100% manusia sejati. Bukan 50-50. Oke, dua kodrat dalam satu pribadi. Ini kan kedengaran seperti jargon teologi yang rumit ya. Coba kita sederhanakan. Biar lebih gampang dicerna, ini seperti punya dua sistem operasi yang jalan bareng di satu perangkat, gitu. Wah, analogi yang bagus sekali. Jadi dia bisa mengakses OS manusia dengan segala keterbatasannya. Lapar, lelah, dan dalam hal ini pengetahuan terbatas tanpa menghapus OS ilahinya. Tepat seperti itu. Saat dia berjalan di bumi, dia beroperasi penuh dalam OS manusianya. Dia merasakan lapar, haus, lelah, sedih, sama seperti kita. Kecuali dosa. Kecuali dosa, betul. Dan yang paling relevan, pikiran manusia, sebagaimanapun jeniusnya, itu secara definisi terbatas. Tentu. Pikiran manusia tidak bisa omniscience, jadi ketika dia berkata, anak pun tidak tahu, dia berbicara jujur dari kesadaran manusiawinya. Oke, itu masuk akal. Tapi kenapa dia memilih untuk membatasi diri seperti itu? Karena ini terkait erat dengan misinya. Markus sendiri sudah kasih petunjuk di pasal 10 ayat 45. Apa bunyinya? Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dia secara sukarela mengambil peran sebagai hamba. Peran sebagai hamba. Oke. Dan apa kata Yesus sendiri soal pengetahuan seorang hamba? Di Yohanes 15 ayat 15 dia bilang, sebab seorang hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Oh, menarik sekali. Jadi, dalam perannya sebagai hamba yang taat sempurna pada Bapa, dia hanya mengetahui dan mengungkapkan apa yang diizinkan Bapa untuk dia ketahui dan ungkapkan pada momen itu. Ini bukan kekurangan, tapi sebuah ketaatan yang sempurna. Oke, jadi hipotesis kita adalah Yesus ini Allah manusia yang secara sukarela membatasi dirinya. Sekarang kita butuh bukti. Tentu. Mari kita geledah TKP-nya lebih jauh, yaitu Injil Markus sendiri. Apakah Markus, sang penulis, meninggalkan petunjuk lain yang mendukung sisi ilahi Yesus? Sisi yang maha tahu itu. Oh, tentu saja. Markus sepertinya sudah mengantisipasi kebingungan ini. Kita bahkan nggak perlu pergi jauh. Coba lihat Markus pasal 2. Kisah orang lumpuh yang diturunkan dari atap itu ya? Betul loh. Dalam satu adegan pendek ini, Yesus melakukan 3 hal yang pada zaman itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Oke, mari kita bedah satu persatu. Yang pertama apa? Pertama, dia mengampuni dosa. Dia bilang ke si lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan reaksi para ahli Taurat di sana langsung. Langsung heboh. Mereka mikir dalam hati, wah ini penghujatan. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Mereka langsung ngah kan? Mereka paham betul klaim teologis yang sedang Yesus buat. Ini bukan sekedar semoga dosamu diampuni, tapi sebuah deklarasi otoritas ilahi. Tepat. Mereka benar soal prinsipnya. Mereka hanya salah soal siapa pribadi yang ada di hadapan mereka. Lalu tindakan ilahi yang kedua. Yesus mengetahui isi hati mereka. Nah, ini dia. Ayat 8 kan? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam rohnya bahwa mereka berpikir demikian dalam hati mereka. Iya. Sebentar, soal tahu isi hati ini. Apakah itu tidak bisa dijelaskan secara psikologis? Mungkin Yesus cuma orang yang sangat cerdas dan pandai baca ekspresi wajah. Pertanyaan yang sangat bagus. Seperti psikolog handal, gitu. Bagaimana kita bisa yakin ini tindakan ilahi? Perhatikan pilihan kata Markus. Mengetahui dalam rohnya. Ini bukan observasi eksternal, tapi pengetahuan internal yang langsung. Dan ini harus dilihat dalam konteks perjanjian lama. Oke. Di 1 Raja-Raja 8 ayat 39, Salomo berdoa kepada Tuhan, sebab hanya Engkaulah yang mengenal hati semua anak manusia. Jadi bagi pendengar Yahudi saat itu, Kemampuan untuk mengetahui isi hati secara langsung, itu ciri khas Allah.
bukan sekedar kehebatan psikologis. Oke, poin terima. Mengampuni dosa, mengetahui isi pikiran. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah penyembuhan ajaib sebagai bukti. Yesus menantang mereka, mana yang lebih mudah, bilang dosamu sudah diampuni, atau bilang bangun dan berjalanlah. Dan untuk membuktikan dia punya kuasa atas hal yang tidak terlihat. Dia melakukan mujizat yang terlihat. Dia menyembuhkan orang itu seketika. Wow. Jadi dalam satu cerita pendek, Markus sudah memberikan 3 bukti telak. Kuasa ilahi mengampuni dosa, mengetahui pikiran, dan menyembuhkan. Ini adalah gambaran Yesus yang sama sekali berbeda dengan anak yang tidak tahu. Jadi Markus sendiri sepertinya tidak melihat adanya kontradiksi ya. Dia melukiskan Yesus yang dalam kemanusiaannya bisa tidak tahu, tapi dalam keilahiannya bisa tahu isi hati orang. Benar sekali. Oke, Markus sudah jelas. Penulis Injil lain bagaimana? Apa mereka juga melihatnya seperti itu? Sangat. Mereka justru memperkuat gambaran ini. Di Injil Yohanes misalnya, Yohanes ya? sebelum kematiannya, di Yohanes 16, setelah Yesus mengajar dengan begitu jelas, murid-muridnya bilang, "Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu." Dan yang paling penting, Yesus tidak mengoreksi mereka kan? Dia nggak bilang, tunggu dulu, nggak semua hal. Tepat, dia justru menerima pengakuan iman mereka itu. Dan momen ini diulangi lagi dengan lebih personal setelah kebangkitannya. Di Yohanes 21. Betul, saat Yesus memulihkan Petrus, dia bertanya 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus, dengan hati yang hancur, menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. persis. Di hadapan Yesus yang sudah bangkit, kemahatauannya ditegaskan kembali oleh Petrus. Lalu ada pergeseran menarik saat dia akan naik ke sorga kan, di Kisah Para Rasul. Betul sekali. Di Kisah Para Rasul pasal 1, para murid nanya lagi soal waktu. Pertanyaan yang mirip. Iya. Tapi perhatikan jawaban Yesus kali ini. Dia tidak lagi berkata, "Aku tidak tahu." Dia bilang apa? Dia berkata, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Aha. Jadi fokusnya bergeser. Bukan lagi dari aku tidak tahu menjadi kalian tidak perlu tahu. Tepat. Ini menunjukkan otoritasnya atas informasi itu. Bukan lagi soal ketidaktahuannya. Ini perubahan yang signifikan banget. Tepat sekali. Ini menunjukkan bahwa pembatasan dirinya selama di bumi itu fungsional dan terkait dengan misinya. Nah, sekarang, kalau masalah utamanya adalah bagaimana sesuatu yang kekal, seperti kemahatauan, Iya. bisa menyatu dengan sesuatu yang fisik dan terbatas, Iya. seperti manusia, ada sebuah analogi yang sangat menarik Analogi apa? dari teologi Islam itu sendiri. Oh, analogi dari kerangka berpikir yang sama? Ini pasti seru. Begini, umat Muslim percaya bahwa Al-Quran itu kekal, tidak diciptakan. Itu firman Allah yang abadi. Ya, betul. Namun, Al-Quran yang kita pegang dalam bentuk buku fisik, yaitu mushaf, jelas punya awal, dicetak tahun sekian, bisa sobek, bisa basah, bisa terbakar. Tentu. Ketika sebuah mushaf hancur, tidak ada muslim yang akan bilang firman Allah yang kekal ikut hancur, kan? Tentu tidak. Mereka sangat jelas membedakan antara firman yang kekal di surga dengan wujud fisiknya di bumi. Oke, mari kita perdalam lagi. Dalam teologi Islam ada konsep yang namanya mansuh. Ayat-ayat yang dibatalkan ya? Betul, ini adalah ayat-ayat yang pernah diwahyukan, tapi kemudian dihapus atau diganti. Ayat-ayat yang sudah dihapus ini tidak akan Anda temukan lagi di dalam mushaf fisik yang kita baca sekarang. Oke, konsep mansuh ini seberapa umum sih diterima dalam teologi Islam? Jadi, ide bahwa firman Tuhan dalam wujud duniawinya bisa beda isinya dari versi surgawinya itu bukan ide yang asing bagi mereka. Sama sekali bukan ide asing. Ini bagian dari ortodoksi Islam Sunni. Mereka percaya bahwa meskipun ayat-ayat itu sudah tidak ada di mushaf duniawi, ayat-ayat itu masih tersimpan di lauh mahfuz atau kitab induk di surga. Nah, apa artinya ini? Artinya apa? Artinya, Al-Quran duniawi yang diyakini sebagai replika sempurna, ternyata tidak menyimpan 100% informasi yang ada pada Al-Quran surgawi yang kekal. Ada keterbatasan informasi dalam wujud fisiknya. Wow, saya benar-benar nggak pernah berpikir untuk membandingkannya seperti itu. Cukup menarik, kan? Jadi secara konseptual, ide keterbatasan wujud fisik dari sesuatu yang kekal itu sebenarnya sudah ada dalam kerangka berpikir yang sama yang dipakai untuk mengkritik. Itu ironis sekali. Persis. Mereka mengkritik sesuatu di dalam pribadi Yesus yang paralelnya ada di dalam teologi kitab suci mereka sendiri. Tepat.
Jadi pertanyaannya, jika konsep ini bisa diterima untuk Al-Quran, yaitu firman Allah yang kekal yang mengambil wujud fisik terbatas, yaitu buku, Ya, mengapa konsep yang sama menjadi masalah jika diterapkan pada Yesus, yang adalah firman Allah yang kekal yang mengambil wujud fisik terbatas, yaitu manusia? sebuah perbandingan yang benar-benar membuka pikiran. Baiklah, mari kita tarik semua benang merah dari investigasi kita hari ini. Silahkan. Ayat Markus 13:32. Kalau kita comot begitu saja, memang tampak seperti bukti telak yang meruntuhkan keilahian Yesus. Benar. Tapi setelah kita bedah, kita menemukan bahwa ayat itu sendiri justru problematis bagi argumen penolakan. Lalu, ketika kita menempatkannya dalam konteks yang lebih luas, kita lihat gambaran utuh dari Injil Markus dan kitab-kitab lain tentang Yesus sebagai Allah manusia. Ya, Dalam perannya sebagai hamba di bumi, dia secara sukarela memilih untuk tidak menggunakan semua atribut ilahinya, termasuk kemahatauannya yang penuh, meskipun di banyak kesempatan lain, dia dengan jelas menunjukkannya. sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda renungkan lebih jauh. Boleh, apa itu? Jika Anda sudah mulai bisa menerima dan memahami konsep dua kodrat Kristus ini, bagaimana dia bisa menjadi Allah sejati dan manusia sejati pada saat yang bersamaan? Coba pikirkan. Bagaimana pemahaman ini mengubah cara Anda membaca pernyataan-pernyataan Yesus yang lain, di mana dia tampak menunjukkan keterbatasan manusiawi? Seperti rasa lelah di sumur Yakub. Betul, rasa lapar setelah berpuasa, atau bahkan kesedihan yang begitu mendalam di Taman Getsemani. Pertanyaan yang sangat baik untuk direnungkan. Semoga pembahasan ini menjawab pertanyaan Anda dan memberikan perspektif baru. Terima kasih sudah menyimak. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.